Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa itrati ahli baitih. Para pecinta ridha Allah dan para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berupa karunia takdir yang baik. Karunia berupa takdir, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjumpai bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan segala kebaikannya, pahala yang berlipat ganda, dan memilih kita sebagai seorang hamba yang dapat menjumpai malam Lailatul Qadar, malam yang penuh ampunan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana seorang hamba ketika telah menjumpai malam Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ibadah tersebut telah mencukupi seluruh umurnya, bahkan melebihi usianya, bisa jadi demikian. Hadirin para pemirsa Batu TV dan para kaum muslimin akramakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Dalam riwayat lain, "Man qoma Ramadhana", barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, dengan meyakini Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikan pertolongan adalah Allah, yang memberikan kebahagiaan adalah Allah, wahtisaban, dan dengan mengharap pahala darinya, maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Para ulama memberikan pengertian bahwasannya dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa yang berkaitan dengan hakul adami ataupun dosa-dosa besar. Karena dua dosa tersebut butuh taubat khusus dalam rangka melebur dosa tersebut. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan, "Innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bihi." Dalam hadis qudsi dijelaskan bahwasannya orang yang sedang berpuasa berarti dia telah meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya, min ajli, kata Allah Ta'ala, demi aku. Maka kata Allah, fasawmu li wa ana ajzi bihi, puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan mengganjar orang yang berpuasa imanan wahtisaban tersebut. Hadirin yang berbahagia, tentu puasa menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar meninggalkan lapar dan dahaga. Sepatutnya seorang muslim mukmin menjalankan puasa secara lahir batin. Bahkan haram bagi seorang muslim mukmin meninggalkan puasa tanpa udzur, karena puasa termasuk rukun Islam. Bahkan dosa besar bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur. Tentu puasa lahir batin adalah puasa yang menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa itu sendiri. Dalam riwayat Imam Ahmad dikisahkan ada dua orang wanita yang sedang berpuasa, kemudian dua orang wanita ini meronta-ronta karena kelaparan dan keletihan selama dia berpuasa. Dia pun mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW agar utusan ini memintakan izin kepada mereka untuk tidak berpuasa. Nabi pun memalingkan mukanya dari utusan tersebut, seraya beliau mengambil ember, lalu diberikan ember tersebut kepada utusan ini. Seraya beliau mengatakan, berikan ember ini, kemudian setelah itu kabarkan bagaimana kabar dua orang tersebut. Utusan ini pun langsung kembali kepada dua wanita tersebut
yang kemudian seraya memberikan 2 ember itu, langsung 2 orang perempuan tadi memuntahkan daging yang berlumuran darah dan nanah. Dikabarkanlah kabar tersebut pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya keduanya telah terjadi demikian. Lantas Rasulullah pun bersabda, mereka telah berpuasa dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah berupa makan dan minum, namun tidak berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yaitu riba atau mengumpat. Maka keluarlah berbagai macam kotoran-kotoran yang ada dalam dirinya karena riba, sama halnya dengan makan daging saudara sendiri. Tentu terdapat 5 dosa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Khamsun yuftirna as-shaima, 5 dosa yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa. Al-kadzibu, dusta, wal ghibatu, mengumpat, wan namimatu, adu domba, wan nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang senantiasa berpuasa lahir batin, dan mudah-mudahan puasa kali ini dapat menjadi saksi kita bahwasannya kita adalah hamba-hamba yang baik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.